Morowali dan seluruh Indonesia. Betul? Yang berikutnya, saya sebagai aktivis juga yang sudah keluar masuk 2 kali masuk penjara, baik dalam barisan pergerakan menyuarakan keadilan, karena oligarki di Morowali sudah banyak yang masuk, tapi tidak ada yang mau mementingkan kesejahteraannya rakyat. Saya dipenjara 1 bulan. Setelah itu saya keluar lagi. Saya melawan lagi pemerintah pas saat COVID Corona kemarin. Saya tidak percaya dengan corona yang ada. Tapi lagi-lagi sementara di masjid saya ditangkap. Saya ditahan 1 bulan. Tapi hari ini para pejabat yang tidak menginginkan kepentingan rakyat, mereka tidak peduli dengan kesejahteraan kami, sehingga kami melakukan dan bergabung dalam gerakan GMKR pada siang hari ini. Warga Solo juga jangan takut bersuara. Kita melihat ada tokoh Solo yang pernah memimpin negeri ini, tapi saya melihat, mohon maaf, masih sama kondisi kita yang ada di Morowali dan ada kota Solo, belum merasakan kesejahteraan. Betul? Betul. Untuk itu, marilah kita bergabung, memberikan pemahaman terhadap saudara kita, memberikan pengertian terhadap saudara kita yang belum memahami tentang GMKR. Tuntutan GMKR ada 5. Yang pertama, kembalikan kedaulatan ekonomi, sehingga insya Allah kami di Morowali dengan banyaknya hari ini investor yang masuk, tapi belum lagi saya katakan belum merasakan namanya kesejahteraan, sehingga kita bergabung di sini. Inilah tempat kita akan bernaung. Kita yang sudah sesepuh kita yang ada di sini, mereka hanya berani menyuarakan. Di antara beberapa tokoh-tokoh nasional kita, mereka lah yang selalu mengutamakan perjuangan amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah bentuk jihad fisabilillah bagi kita semuanya. Kita melihat kemungkaran hari ini banyak. Selalu aktivis dibungkam, ditangkap karena hanya menyuarakan keadilan. Dan ingat, insya Allah hari ini sudah masanya masa fitnah. Yang benar mereka katakan salah, malah yang salah mereka katakan benar. Begitu juga kedaulatan hukum kita, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Inilah yang kita akan lawan hari ini. Setuju? Yang berikutnya, kedaulatan wilayah kita yang telah dikuasai oleh para oligarki. Kami di Morowali, dari ujung Morowali sampai ujung Morowali telah dikuasai semua oleh oligarki. Hari ini kita lihat smelter nikel terbesar di Asia Tenggara, di Asia ada di Morowali. 6 smelter Morowali itu, Ibu, dari ujung ke ujung bisa kita tempuh selama 2 jam saja. Saya kemarin ini yang melawan juga pembangunan bandara di PT IMIP kawasan industri. Karena apa? Saya pikir, kenapa lagi kita membangun bandara sedangkan sudah ada bandara pemerintah, jaraknya cuma 1 jam. Tapi lagi-lagi mereka memaksakan. Kemarin hampir saya ditangkap juga, masih menjabat ketua DPRD, masih aktif, tapi saya lawan terus. Ternyata mereka punya tujuan, niat yang mementingkan kepentingan kelompoknya mereka saja. Setuju? Itu apa yang dikatakan oleh orang-orang tua kita, Pak. Merampok kekayaan sumber daya alam kami, Pak. Nikel di sana, Pak, nikel yang terbaik di dunia, habis dirampas oleh mereka, oleh oligarki di masa rezim Pak Joko Widodo. Itu sehingga kami hari ini lagi-lagi tidak berhenti-hentinya untuk melawan kezaliman tersebut. Dan sebelum sumber daya alam kami habis, kami akan berusaha untuk merebut kembali kedaulatan yang telah diemban dalam 5 kedaulatan tersebut. Yang pertama, yang paling utama yang harus kita tuntut dan kita gaungkan di seluruh Indonesia, adili Presiden Jokowi. Setuju?
Yang kedua, maksulkan Gibran. Setuju? Yang ketiga, reformasi kepolisian. Karena ini tatanan hukum kita yang betul-betul membuat resah kita sebagai rakyat. Setuju? Itu. Jadi pada kesempatan siang hari ini, saya diajak oleh orang-orang tua saya. Kebetulan saya di Jakarta. Mungkin minggu depan saya balik ke Morowali lagi untuk membentuk juga GMKR di Morowali. Dan saya akan suarakan di seluruh Sulawesi. Itu. Sehingga teman-teman yang telah dikukuhkan tadi, mari kita buat gerakan ini. Berikan pemahaman terhadap rakyat. Jangan kita mau diadu domba. Karena hanya kepentingan para elit-elit yang di Jakarta hari ini. Elit-elit yang hanya mementingkan kepentingan oligarki saja. Untuk itu harapan saya, ini saudara-saudari saya ini, Ibu Ribaret ini luar biasa. Saya sering ngobrol-ngobrol baik kami di Ajis TV, itu menyuarakan kebenaran dan keadilan. Kami tidak takut mau ditembak, Pak. Saya sudah beritahu istri dan anak-anak saya dan keluarga saya. Saya, Pak, masih menjabat ketua DPRD. Saya diiming-iming oleh oligarki. Saya tidak mau. Saya dibawakan uang di rumah saya, Pak, di kantor. Saya tidak mau. Bukannya saya tidak butuh uang, tapi kalau itu halal, insya Allah saya terima. Kalau tidak, mohon maaf. Itu. Sehingga saya katakan hari ini, Pak, saya sudah wakafkan diri saya untuk berjihad di jalan Allah. Seandainya ajal saya tiba hari ini, menyuarakan kejujuran, menyuarakan keadilan demi keadilan seluruh rakyat Indonesia, saya rela mati, Pak. Dan istri dan anak saya, Pak, insya Allah akan menerima dengan ketabahan dan kesabaran dalam perjuangan saya ini. Allahu Akbar. Itu. Jadi insya Allah di kota Solo ini kita tahu banyak ujian-ujian yang cukup besar. Apalagi ada mantan presiden yang ke-7. Jadi jangan pernah berhenti untuk menyuarakan keadilan. Kalau dia salah, katakan salah. Kalau dia benar, katakan benar. Kita sudah berjihad di jalan Allah. Setuju? Sehingga untuk itu saya harapkan pada semua saudara-saudara saya, semua aktivis yang ada di sini, titipan harapan kita terakhir, seandainya kalau bukan orang-orang tua kita di hadapan ini, para tokoh-tokoh nasional kita yang bergerak, Indonesia kita tidak tahu nasibnya ke depan nanti. Betul? Maukah kita dikuasai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan hanya mengutamakan kepentingan yang mereka saja? Mau tidak? Untuk itu marilah kita bangkit. Inilah kita wakafkan diri kita. Saya jauh-jauh, Pak, dari Sulawesi Tengah. Maaf, tadi bukan Sulawesi Selatan ya. Dari Sulawesi Tengah, Morowali. Kami Morowali yang paling jauh. Saya berteriak di antara teman-teman kami aktivis. Kami sering masuk keluar penjara bukan karena nyolong uang rakyat, bukan karena korupsi, bukan karena perbuatan-perbuatan lain. Tidak. Karena kami selalu menyuarakan kebenaran dan kejujuran. Malah kami sudah pernah diancam mau diculik. Tapi alhamdulillah Allah masih melindungi kami sampai hari ini. Insya Allah, ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, orang-orang tua saya yang ada di kota Solo ini, satu kebanggaan saya bisa bersilaturahmi hari ini. Insya Allah, salam saya kami dari Sulawesi dan Sulawesi Tengah dari Morowali. Insya Allah GMKR ini kita memberikan support yang setinggi-tinggi dan sebesar-besarnya kepada orang-orang tua kita yang telah membentuk, yang telah mendeklarasikan beberapa bulan yang lalu, Pak, tanggal 10 Februari kemarin. Untuk itu GMKR ini akan dibentuk terus, insya Allah. Kalau Allah memberikan kesempatan umur panjang, saya akan undang mereka juga hadir ke Morowali untuk bersilaturahmi, melihat kondisi kami di sana, wilayah kami. Waduh, sedih saya kalau saya mau katakan, Bu, sedih sekali. Sudah dikuasai semua. Kami sudah mulai terpinggirkan. Sebentar lagi kami akan diasingkan lagi. Itu. Sehingga saya sudah bertekad dalam hati saya, insya Allah sebelum ajal saya menjemput, sebelum saya meninggalkan dunia ini, inilah tempat jihad fisabilillah saya
untuk selalu menyuarakan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Bukan kita berjihad ke Palestina, bukan kita berjihad di tanah-tanah kaum muslimin, tapi hari ini kita berjihad di negeri kita, karena negeri kita telah dikuasai oleh oligarki. Takbir!